Assalamualaikum. Halo teman-teman, Ana Beza. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Kali ini kita akan belajar pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Tujuan kita mempelajarinya, yang pertama, agar teman-teman mengetahui pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, agar teman-teman mengetahui ciri-ciri teks eksplanasi. Ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Mau tahu? Yuk kita pelajari. Banyak sekali peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Misalnya saja bencana alam, hujan, kelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran Surat Al-An'am ayat 99. Dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari maya kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ayo teman-teman, kita jaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu hal atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Isi teks eksplanasi disajikan berdasarkan fakta atau data yang ada. Oleh sebab itu, teks eksplanasi termasuk teks non-fiksi. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu bersifat normatif, adanya fakta, dan terstruktur. Mari kita bahas satu persatu. Bersifat normatif, artinya teks eksplanasi menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena secara nyata, ilmiah, dan sesuai teori yang ada. Adanya fakta, artinya peristiwa atau fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi harus bersifat nyata atau tidak mengada-ngada. Terstruktur, artinya teks eksplanasi disajikan secara terstruktur dan berurutan, mulai dari pernyataan umum, penjelasan, hingga penutup. Contohnya, proses terjadinya hujan. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan makhluk hidup di bumi. Ada beberapa sumber air, salah satunya adalah air hujan. Hujan merupakan peristiwa alami di bumi, yaitu turunnya tetesan-tetesan air dari langit ke bumi. Hujan dapat terjadi setelah melalui beberapa tahapan. Air dari danau, sungai, dan laut mengalami penguapan akibat adanya panas matahari. Air tersebut kemudian menjadi uap yang terus bergerak menuju langit. Proses ini dinamakan evaporasi atau penguapan.
Sesampainya di atas, uap air mengalami proses pengembunan atau biasa disebut kondensasi membentuk butiran es dan air sehingga terbentuklah awan. Akibat terbawa angin yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar. Awan-awan yang berkumpul akan semakin berat dan tidak mampu lagi menopang air dan butiran es. Akhirnya, butiran-butiran air atau es tersebut jatuh ke permukaan bumi. Proses ini dikenal sebagai proses presipitasi. Saat menuju ke permukaan bumi, kadang-kadang suhu semakin tinggi sehingga es meleleh dan terjadilah hujan. Teks eksplanasi ini sesuai dengan ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu bersifat normatif. Artinya, teks ini bersifat secara nyata dan ilmiah, sesuai dengan apa yang terjadi. Yang kedua, adanya fakta. Berarti, teks eksplanasi ini dijelaskan bersifat nyata dan tidak mengada-ngada. Dan teks eksplanasi ini juga terstruktur, disajikan secara berurutan, mulai dari pernyataan umum, penjelasan, hingga penutup. Alhamdulillah, sekarang teman-teman sudah tahu apa itu teks eksplanasi. Sampai jumpa di kelas tematik selanjutnya ya.